Apa itu kerusakan pangan? Kerusakan pangan adalah setiap perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, atau sensorik yang ditolak oleh konsumen pada bahan pangan yang masih segar maupun yang telah diolah. Secara lebih sederhana, kerusakan pangan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas bahan pangan akibat berbagai faktor sehingga tidak layak dikonsumsi lagi. Kerusakan pangan dapat terjadi pada semua tahap rantai pasok pangan, mulai dari prapanen, panen, pasca panen, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga penjualan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar baik bagi produsen, distributor maupun konsumen. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kerusakan pangan. Jenis-jenis kerusakan pangan ini ada 5. Yang pertama yaitu kerusakan biologis, yang kedua kerusakan mikrobiologis, yang ketiga kerusakan mekanis, yang keempat kerusakan kimiawi, dan yang kelima yaitu kerusakan fisik. Nah, adapun kerusakan biologis yaitu kerusakan yang diartikan sebagai ketika makanan itu disebabkan karena kerusakan fisiologi akibat serangga atau hewan pengerat. Nah, kerusakan ini itu meliputi respirasi atau reaksi metabolisme, di mana laju respirasi itu dapat memproses pembusukan. Tanda-tandanya yaitu ketika buah atau sayur memiliki gigitan atau lubang karena ulat ataupun serangga. Nah, kemudian yang kedua yaitu kerusakan mikrobiologis, di mana kerusakan ini tuh disebabkan oleh pertumbuhan maupun aktivitas mikroba. Contohnya yaitu seperti kapang maupun bakteri. Tanda-tandanya seperti terjadinya perubahan pada warna makanan, yang kedua yaitu bau busuk atau asam pada makanan, dan yang ketiga yaitu ketika makanan tersebut berlendir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kerusakan kimiawi. Seperti namanya, kerusakan ini itu diakibatkan oleh reaksi kimia seperti oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan juga reaksi enzimatis. Nah, contoh dari tanda reaksi oksidasi ini yaitu ketika adanya sebuah apel yang dipotong, maka lama-kelamaan apel tersebut itu akan berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu kerusakan mekanis, di mana kerusakan ini itu merupakan kerusakan yang diakibatkan dari benturan, gesekan, tekanan, hingga penyimpanan bahan pangan. Nah, adapun tanda-tanda dari kerusakan ini yaitu seperti bahan pangannya itu menjadi pecah, robek, terpotong, dan juga memar. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kerusakan fisik, di mana kerusakan ini itu diakibatkan dari perlakuan fisik. Contohnya pemanasan, pengeringan, dan juga pendinginan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar petani dan lahan, seperti lingkungan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan hasil panen. Beberapa contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kerusakan pangan adalah: yang pertama, nutrisi. Ketersediaan nutrisi yang cukup untuk tanaman dapat mempengaruhi kualitas hasil panen dan mempengaruhi resiko kerusakan pangan. Yang kedua, cahaya matahari. Sinar matahari yang cukup dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta kualitas hasil panen. Yang ketiga, air dan kelembapan. Ketersediaan air yang cukup dan kelembapan yang sesuai dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta kualitas hasil panen. Yang keempat, suhu. Suhu yang sesuai dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta kualitas hasil panen. Yang kelima, tanah. Kualitas tanah yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta kualitas hasil panen. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri petani dan lahan yang menjadi tempat usaha. Beberapa contoh faktor internal yang mempengaruhi kerusakan pangan adalah: 1. Kompetisi sumber daya manusia.
atau biasa dikenal dengan SDM. Petani yang memiliki kompetisi yang baik dalam pengelolaan lahan dan teknologi pertanian dapat mengurangi risiko kerusakan pangan. Kedua, gen dari tanaman mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, termasuk kemampuan metabolisme yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta kualitas hasil panen. Apa itu sanitasi pangan? Sanitasi pangan adalah upaya untuk memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi makan dan menjaga keamanan pangan. Sanitasi pangan melibatkan berbagai tindakan seperti menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi, memasak makanan dengan benar, menjaga suhu makanan yang aman, dan membuang sampah dengan aman. Mengapa sanitasi pangan penting? Sanitasi pangan sangat penting karena berhubungan langsung dengan keamanan dan kesehatan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Beberapa alasan mengapa sanitasi pangan sangat penting. Yang pertama, mencegah penyakit. Sanitasi pangan yang baik dapat mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menjaga kualitas makanan. Dengan menjaga sanitasi pangan yang baik, makanan dapat tetap segar, terhindar dari kerusakan, dan mempertahankan kualitasnya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Sanitasi pangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan dan membantu membangun reputasi yang baik bagi produsen atau penjual makanan. Yang keempat, memenuhi standar keamanan pangan. Sanitasi pangan merupakan bagian penting dari standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Yang kelima, mencegah penyebaran penyakit. Dengan menjaga sanitasi pangan yang baik, dapat mencegah penyebaran penyakit melalui makanan, terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19. Prinsip-prinsip sanitasi pangan. Berikut ada beberapa prinsip sanitasi pangan yang perlu diperhatikan. Pertama, menjaga kebersihan. Prinsip ini meliputi menjaga kebersihan tangan, piring, peralatan masak, dan wadah penyimpanan makanan. Peralatan masak harus mudah dibersihkan dan tidak digunakan untuk keperluan lain selain memasak. Wadah penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih. 2. Mencegah kontaminasi. Prinsip ini melibatkan tindakan untuk mencegah kontaminasi makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan. Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti apron, penutup rambut, sarung tangan, dan masker juga sangat penting dalam mencegah kontaminasi. 3. Memasak makanan dengan benar. Prinsip ini mencakup memasak makanan dengan suhu yang tepat untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan penyakit. Memastikan makanan matang secara menyeluruh juga sangat penting. Keempat, menjaga suhu makanan yang aman. Prinsip ini melibatkan menjaga suhu makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi. Makanan yang membutuhkan suhu dingin harus disimpan ke dalam suhu yang tepat, sedangkan makanan yang panas harus dijaga agar tetap panas. 5. Membuang sampah makanan dengan aman. Prinsip ini melibatkan pembuangan sampah makanan dengan aman, seperti menggunakan tempat sampah yang sesuai dan membuang sampah secara teratur. Dampak kerusakan pangan terhadap sanitasi pangan. Yang pertama, meningkatkan risiko kontaminasi. Makanan yang rusak dapat menjadi sumber mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan peralatan pengolahan makanan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kontaminasi makanan lain dan memperburuk kondisi sanitasi pangan. Yang kedua, menarik hama. Makanan yang rusak dapat menarik hama seperti tikus, serangga, dan kecoa. Hama ini dapat membawa mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari makanan dan peralatan pengolah makanan. Yang ketiga, menimbulkan bau busuk. Makanan yang rusak dapat mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap. Bau busuk ini dapat mengganggu lingkungan dan menarik hama.